Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi presentasi kami mengenai interview interogasi. Dosen pengampu Ibu Ruci Arizanda Rahayu, SE, MSA, MSA, AK, CA, CRP. Mata kuliah Audit Investigasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Alif Kesuma bersama ketiga rekan saya yaitu Suryanti, Sunari, dan Nisrinah Mahfud Haryanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai pengantar dari interview interogasi yang dijelaskan oleh Mbak Yanti. Saya persilakan. Baik, pengantar beberapa teknik atau alat investigasi yang sangat penting ialah wawancara dan interogasi. Banyak pihak termasuk profesional menganggap wawancara atau interview dan interogasi sebagai sinonim. Padahal kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda baik dari tujuan maupun caranya. Wawancara dan interogasi merupakan hal yang tak terpisahkan dalam sebuah investigasi Brown, seperti pelaksanaan investigasi pada umumnya. Salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi ialah waktu. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan karyawan, nasabah, ataupun pihak ketiga terkait dalam jumlah yang banyak. Next. Perbedaan wawancara dan interogasi. Next. Perbedaan wawancara dan interogasi. Wawancara merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, penguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Sedangkan interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Next. Perbedaan dan interogasi. Wawancara yang pertama bersifat netral, tidak menuduh. Yang kedua, tujuan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Next. Yang ketujuh, bersifat menuduh. Yang ke-8, taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Yang ke-9, tujuan mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Yang ke-10, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarangan tempat. Yang terakhir, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Next. Wawancara, teknik, waktu, dan tepat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lain.
Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal yang lainnya yang berbeda pula. Next. Wawancara, dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam terkait dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Next. Interogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode yang diterapkan oleh si investigator. Mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum. Sangar dan bengis, trik yang menjebak, mengiring opini, menyudutkan dan diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak ada menjadi fakta. Sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyikap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Next. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigative information sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Manfaat dilakukan sebuah wawancara sebelum interogasi ialah yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara, kemungkinan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin didapatkan dalam interogasi. Yang kedua, investigator dapat mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga selama wawancara. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi, padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Yang terakhir, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Karena melalui wawancara akan lebih mudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Wawancara. Menurut BPKP pada tahun 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik seperti yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pernyataan yang tidak penting. Ketiga, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Keempat, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Kelima, ingin membuat orang lain ingin untuk berbagi informasi. Keenam, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Dan yang terakhir, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Selanjutnya, teknik interview interogasi. Teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara antara lain. Yang pertama, yaitu kematangan pribadi, berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya dan karakter,
berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, serta sebagainya. Ketiga, koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas, atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu adanya persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan yang terakhir analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Hal yang dilakukan wawancara dalam itu ada yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhirnya audit. Hendaknya dilakukan persiapan-persiapan baik dilakukan secara matang apapun hanya secara indensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah 1. Pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Kemudian yaitu yang kedua pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara sedapat mungkin menguasai tekniknya. Prosedur dan situasi atau kondisi tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu fokus pada materi wawancara, meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasakan tertekan atau terpaksa untuk memberikan informasi atau tidak memberi informasi. Kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan atau runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau responden terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawabannya yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Dokumentasi Demikian ki nggak halnya aku ta. analisis terhadap kemungkinan digunakan dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian yaitu 1. Wawancara harus asli dan tidak rekayasa atau manipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diversifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Kedua yaitu bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara yang dimuat dan tidak ada hanya memberikan pemberi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Sunari. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Dinda. Saya akan memaparkan tentang hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu analisis, simpulan, dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasikan hasil wawancara, harusnya teliti, objektif, lengkap, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Next. Langkah-langkah saat integrasi. Yang pertama yaitu direct positive confrontation, menghasilkan integration team, kemudian handling denials, kemudian overcoming objection, kemudian keeping the suspect attention, selanjutnya handling the suspect's passive mood, selanjutnya presenting the alternative question, kemudian
bringing the suspect into the conversation, dan yang terakhir dihasilkan the written confession. Next. Langkah-langkah saat interogasi. Direct atau positive confrontation artinya pada tahap ini investigator menembakkan sangkaan secara langsung atau direct, mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation dalam posisi berdiri atau sebaiknya. Langkah tersebut diambil untuk memberikan pesan bahwa dia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Karena jika tersangka mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Yang kedua, integration team. Artinya, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran sebelum dan ketika melakukan kejahatan. Investigator dalam mengetahui tersangka yang bersalah dengan memancing menggunakan tim tertentu. Misalnya, menanyakan dalam hal apa Anda bisa tergoda mengambil uang perusahaan yang pemiliknya Anda kenal puluhan tahun. Jika tersangka menanggapi tim tersebut dengan memberikan justifikasi, kemungkinan tersangka memang bersalah. Yang ketiga, handling denials. Artinya, tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat penting. Jika penyangkalan tidak ditangani dengan baik, langkah-langkah selanjutnya akan sia-sia. Dalam menangani penyangkalan, investigator harus sekatan untuk mencegah atau tidak memberikan kesempatan subjek melakukan penyangkalan yang sama secara berulang-ulang, dengan menegaskan keyakinannya bahwa subjek bersalah menggunakan kalimat antara, menggunakan tema dan fakta-fakta yang ada. Next. Keempat, overcoming objection. Artinya, objection atau keberatan adalah benteng pertahanan kedua setelah penyangkalan. Langkah keempat ini terdiri atas mengenali keberatan, menghargai keberatan, dan membalikkan keberatan. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Kelima, keeping the suspect attention. Ketika dua benteng pertahanan ke tersangka tertembus, tersangka akan menarik diri dari percakapan interogasi. Dalam hal ini, investigator perlu mendekatkan diri secara fisik serta memberikan pernyataan hipotesis yang mengajak ke perenungan dan menyentuh sisi positif si pelaku. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengungkapkan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Keenam, handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Next. Ketujuh, presenting the alternative version. Artinya, merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Selanjutnya,
bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Dan yang terakhir adalah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Next. Selanjutnya verbal behavior. Subjek yang sehat jiwanya dan yang secara normal berinteraksi sosial akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Ketika subjek berbohong saat wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi sebelum memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong akan memberikan jawaban yang sudah dihafalkannya. Dalam wawancara, subjek yang jujur proses berpikirnya atau pola berpikir selalu peduli dengan siapa pelaku, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan jika berbohong, ia akan lebih peduli dengan apa yang tercecer. Ada orang lain yang tahu apa ada yang sudah membocorkan rahasianya dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Next. Paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Jika dibandingkan dengan saluran verbal, saluran paralinguistik ini lebih sedikit terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal, sehingga lebih natural dan lebih mudah untuk mendeteksi adanya desepsi. Next. Ciri-ciri paralinguistik behavior ialah yang pertama, respon latensi, menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan pewawancara dengan kata pertama dari jawaban yang diwawancara. Kemudian early response, yaitu jawaban dikatakan lebih awal, padahal pewawancara belum menyelesaikan pertanyaan. Untuk jawaban jujur, early response hanya terjadi di awal wawancara, dan itu pun pada saat pewawancara menyelesaikan pertanyaan, yang bersangkutan akan mengulang jawaban yang sudah diberikan di awal pertanyaan tadi. Kemudian yang ketiga, respon length. Penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, jawaban yang jujur akan memberikan jawaban yang lebih panjang, detail, dan lengkap dibandingkan jawaban bohong. Kemudian yang terakhir, response delivery. Penyampaian jawaban jujur biasanya terlihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasan informasi maupun kata-kata yang diucapkan. Sebaliknya, jawaban yang bohong biasanya diucapkan dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Next. Continuity of response. Jawaban yang jujur akan mengalir dengan bebas. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, tidak melompat-lompat, spontan, dan menjadi satu kesatuan berpikir. Sebaliknya, jawaban yang tidak jujur terdapat perilaku stop and start behavior. Artinya pada saat yang bersangkutan menjawab pertanyaan dan ada hal lain yang tidak nyaman, yang bersangkutan akan berhenti sejenak dan kemudian melanjutkannya lagi. Kemudian erasure behavior, yaitu perilaku yang mencoba menghapus apa yang baru saja dikatakan. Sebagai contoh, dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang barusan mengatakan sesuatu kepada orang lain, yang selanjutnya terpikir olehnya bahwa kata-kata tersebut kurang pantas, dan khawatir akan membuat tersinggung, sambil diiringi gerakan alis ke atas dan tersenyum. Dalam komunikasi paralinguistik, selain gerakan alis ke atas dan tersenyum, terdapat perilaku tertentu lainnya, yaitu tertawa, batuk-batuk kecil atau berdeham, segera sesudah mengucapkan bantahan. Next. Nonverbal behavior. Perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi. Sering menimbulkan interpretasi yang mimik muka dan mata. Ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap ketidakpastian, apakah ia berhasil menutupi kebohongannya, dan lain sebagainya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Kontak mata merupakan salah satu perilaku nonverbal yang penting untuk dievaluasi.
Subjek yang berbohong enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala atau matanya melirik ke samping atau ke atas. Jika mata melirik ke samping atau ke atas, itu tandanya ia sedang mencari-cari jawaban atau alasan yang tepat. Next. Pedoman yang harus diperhatikan ketika melihat kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, subjek tidak melakukan kontak mata dengan investigator, berarti sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk alasan pun boleh menganggap tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman karena menyembunyikan kontak mata. Yang kelima, selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus-menerus menatapnya. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kurangnya, mohon Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.